jatuh lawang itu sama dompet. Ininya, "Kakak sini ada coba lihat ini uangnya Bapak." Simpan-simpan lagi, simpan. Nah, itu yang dia mau perbaiki rumah. "Pak, naikkanlah rumah." Itu yang diceritakan ini sebelum kenal sama establishment. Iya. Oh, masa. Begitu saya mau. Saya katakan, "Nah, justru itu saya bilang itu, saya mau perbaiki rumah ini dengan satu syarat, ada janji. Nah, itu masalahnya boleh atau tidak, mohon maaf. Saya tidak rela rumah ini akan ditempati dengan anak saya, kecuali yang laki sama yang bini. Motor ini saya belikan dia, nama dia, BPKB, segala-gala dia. Tapi dia tidak mengakui saya, Bapak, saya ambil lagi motor. Jadi saya tidak rela, walaupun besok lusa saya mati, saya tidak ikhlas rumah ini akan ditempati oleh dia, kecuali cucu saya. Dia nggak tahu apa-apa. Haram dia menempati rumah ini. Dan saya tidak pernah ditolong sama dia. Saya bikin sertifikat atas nama saya. Saya tidak pernah menyumbang. Kalau dia membangun dia bisa. Kalau saya tidak apa-apa, walaupun saya seperti bawa kolom jembatan dan kalau saya tidak pikir anak cucu, tapi kenapa ya? Dua yang perempuan ini, yang satu lain hidup, yang satu hidup apa? Jadi putra putrinya Pak Nek itu berapa? Yang sama almarhum itu 3, Itu yang ibu pertama. satu ibu satu bapak. Nah, tapi yang satu lagi di Lombok Timur itu yang namanya Nur Hayati. Nah, itu yang dari kecil, dari dalam perut saya tidak pernah melihat, cuma fotonya saja. Ketika saya pulang, saya sudah ada ingat. Jadi dia ini berkelahi di sekolahan. Menurut kata bapak, gua ada, masa nggak ada bapak dari kelas banyak di desa sampai tamat SMA kok nggak ada bapak. Dari sana lah dia berkelahi ke Belanda. Bilangnya kalau bapak, jadi dari Purwaksana ke sini, dia bilang mencari bapak. Kalau saya nggak ketemu bapak saya, dia akan berdiri menjadi pelacur. Betul nggak saya ada bapak. Akhirnya dia jadi jam 6 ini dia mencari rumah perkampungan aja. Ketika itu dari mana nih? Oh, gini dulu ada bapak saya yang paling dulu berangkat ke Malaysia, menurut ceritanya. Coba tolong dia buka cadangan. Karena di Malaysia itu kan saya itu gelap. Nama paspor saya 7, kartu penduduk saya 7, IC Malaysia 7, semua nama saya lain. Alamat ini alamat palsu semua. Dibuka lah cadangan. Kayak buka mulutnya panen gitu kan gitu kan. Jangan-jangan anaknya dia tolong antar saya ke sana. Di mana rumahnya? Kapan nanti Om Sodi? Jadi antarlah. Jumpalah saya dengan teman. Udah kemana ini? Dia bilang gitu. Ditunggu sama anaknya di rumah. Saya bilang anak kucing, dia bilang gitu. Ya saya kan udah nggak ingat. Karena saking lamanya. Ya saking lamanya. Jadi saya pulang. Itu pulang saya lihat motor di sana. Motor bisa masuk. Assalamualaikum. Ini rumah Pak Nek? Ya, Di rumah Pak Nek yang kemarin kita jemput itu? iya. Kami saya kira begitu masuk salaman lah dengan dia sudah saya ini semua. Mohon maaf Bu, siapa yang sakit? Oh, enggak ada orang sakit. Ini yang lain ini. Ini yang Nur Hayati, Iya. yang nyari Pak Nek. Iya. Terus sudah buka di sana ada anak saya lagi banyak fotonya. Ini Pak Nek. Iya, ini anak saya yang pengen. Sekarang sudah punya cucu dari Belum nikah. belum nikah masih gadis. Nah, kenapa dia sampai mengaku saya bapak, sampai mencium saya? Oh, ini kan turis pasien dari Australia. Nah, kok anak saya ini yang saya sudah telah membesarkan dia tidak pernah bisa baca. Apa ada di otak saya? Itu nanti kita bicarakan nanti ya. Ya, silakan.
saya bingungkan. Maaf Pak. Berat ya jadi bapak. Ya. Berat jadi bapak. Aduh. Sampai makanya kalau enggak pulang anak saya yang laki itu, mungkin kalau enggak ada anak saya lagi cukup dengan berubahnya, enggak tahu apa jadinya saya. Tetap nekat saya. Nah sekarang yang tinggal sama Pak Nen yang mana nih? Yang saya lagi itu nanti. Kalau sudah kadang-kadang saya bukan bingung masalah makan. Nah, kalau makan itu cukup 5.000 aja cukup. Cuma yang saya sedihkan, makanya saya selama ini berapa kali puasa ya, 3 kali puasa, tidak pernah saya ada di rumah. Karena tidak mau dia datang untuk salaman. Hati saya sudah sakit. Sekarang saya tanya, kira-kira tersinggung apa enggak? Mau nikah saja, minta wali sama kakaknya. Sampai mau dipukul sama kakak. Tapi kamu, bapak masih hidup kok minta sama wali sama saya, tidak boleh. Dia tidak mau dinikah sama dia, tidak boleh pernah. Selama saya pulang sampai mungkin 30 tahun atau 40 tahun, tidak pernah memanggil bapak. Siapa namanya? Prianti. Yang satu nih. Yang tidak keluar. Yang satu siapa? Yang satu itu Haryani. Nah Haryani itu cuma dia suka nipu sama saya. Anak saya dia jual tanah saya kasih jauhan. Nah, sudah selesai mana tanah tidak ada. Kenapa? Padahal niat saya menjadi orang baik. Makanya saya ada bersyukur ketika waktu itu jadi cerita Pak Ustadz Usman. Jadi pertama kali kalau itu jadi perjalanan saya dia tempat di sana. Nah dari sana saya melihat bisa tepat dari Al-Quran itu. Nah kecuali kalau itu begini tetap saya ada pesan. Ini yang ini Karena Allah. ya makanya saya kalau saya cerita walaupun aku nggak akan sampai orang-orang sana orang mau jalan Jumat aja saya dulu di jalan merokok lewat orang-orang mau Jumat permisi datu itu artinya ada permisi nanti ada ya Pak jadi Jumat son merokok Nah, Nen, ini sekarang putrinya ada di mana? yang mana? Yang ini. Oh ada di dia kerja di ini apa kerja di apa itu apa itu Nanti kapan-kapan diajak ke sini. Insya Allah namanya Nur Haya. Baik. Nah, sekarang gini Pak. Apa sih pesan-pesan apa yang bisa Pak Nen berikan supaya bisa buat pelajaran kita semua yang muda supaya tidak terjadi apa yang Kalau saya itulah jangan sampai teman-teman ini ada apa mendapat jadi kalau anak saya ini udah jangan berkelahi sama adiknya ini paling kecil sejahat apapun sebajingan apapun sepengemis apapun kalau memang itu datang itu ada bapak kita dijawab mau kamu ya saya bukan mau walaupun dia maling, walaupun dia copet, walaupun dia bajingan, pengemis tetap dia bapak kita. Kalau tidak ada dia, tidak mungkin ada kita. Katanya ini bukan sesama. Karena dia itu bagaimana dia. Cuma dia yang tidak mau. Saya juga terima kasih.
Dan bukan satu dua ini. Mungkin kalau yang perempuan itu sampai ibu kandungnya sendiri yang ngomong. Tegur bapakmu tidak boleh. Yang berhak marah, yang berusaha saya. Tetap dia tidak mau. Itu yang jadi pikiran Pak Net sampai sekarang. Dan dia tidak mau manggil saya bapak. Tidak mau. Waktu itu dia ada di rumah, saya pun ada di rumah. Jadi begitu saya lihat tamu datang, saya berhati ke dalam. Langsung saya tidur. Tapi tidur enggak bohong-bohongan gitu. Supaya dia panggil saya bapak. Saya tidur. Saya seorang orang tidur betulan. Tapi saya lihat tamu datang. Dia ada di sana. Dia masuk. Enggak dia bilang bapak. Yang dipukul kasur itu. Tamu. Tamu. Enggak mau dia bilang, Pak ada tamu enggak mau. Padahal anak dia saya jamin 100 per hari. Apa yang dia mau saya turuti. Motor ini saya belikan nama dia semua di BKB saya. Tapi karena tidak mengaku saya apa yang saya mau kasih dia. Juga saya kasih orang atau saya jual aja seperti ini. Memang itu semua saya mau jual. Tanah itu saya mau jual, rumah itu saya mau jual. Uang sudah 100 juta lebih. Nah kalau ini seperti taruki apa itu ini mungkin masyarakat tahu tapi seolah-olah itu mohon maaf ini ya. Iya. Itu sudah tekad saya karena saya tidak mempunyai anak, tidak ada yang bisa. Jadi, Apa? Gini Pak Net, dari yang diceritakan Pak Net itu ternyata ini kalau saya kan melihat dari dalam Pak Net, Ya. Pak Net itu tidak ada benci sama anak-anak. Saya memang tidak mungkin saya akan cuma yang saya selitkan dari mana dia lahir dan siapa. Saya yakin suatu ketika dia datang ke Pak Net minta maaf, pasti Pak Net memaafkan. Dia jelas itu pasti. Tapi orangnya ini keras, tidak mungkin. Jangankan bibitnya, jangankan keluarga samping, ibu kandung yang mengeluarkan dia, melahirkan dia ya, dia tidak mau. Sekarang tindakan saya Pak Net Ya. Pak Net percaya kalau singa itu akan melahirkan singa. Sedangkan kalau Allah aja bisa memberikan hidayah kepada Pak Net itu lebih keras daripada karang seperti Pak Net aja bisa masuk. Nah, sekarang yang bisa menyelamatkan mereka itu apa? Dalam hati kecil, meskipun Pak Net itu lagi marah, tetap Pak Net doakan supaya hidayah masuk. Gimana anak ini ya saya? Iya, sebetulnya kalau mau jujur lebih berat itu Pak Net mikirkan yang dua yang lagi enggak, ya kan? Bukan yang sudah memaafkan Pak Net, bukan yang sekarang itu. Sebetulnya yang dua ini yang berat bagi Pak Net. Cuma yang saya pikir, ya Allah, kenapa anak ini bukan yang mengaku? Dia bisa mengaku saya sebagai bapak. Bagaimana sekarang kalau orang mengatakan dia itu anak Allah? Jelas saya keberatan kan? Karena dia anak kandung. Tapi dia tetap Minta yang punya hati itu